membahas pemikiran dan peradaban Islam masa pertengahan dan modern. Kira-kira tentang apa ya? Lantas, kapan sih pemikiran dan peradaban Islam masa pertengahan dan modern ini dimulai? Penasaran? Simak videoku ini sampai akhir. No skip. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Endang Sukesi dari Prodi Manajemen Dakwah kelas MD1A. Di sini saya akan membahas mengenai pemikiran dan peradaban Islam masa pertengahan dan modern yang dimulai pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan mulai berkembang kembali dan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar Islam yang berada saling berjauhan, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Ketiga kerajaan tersebut turut andil dalam memajukan kembali peradaban Islam yang sempat mengalami kehancuran akibat peristiwa yang telah terjadi. Baik, yang pertama adalah Kerajaan Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq di Ardabil pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Safi al-Din Ibrahim Zahid ditunjuk sebagai pengganti untuk memimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid. Di bawah kepemimpinan Safi al-Din, Zahidiyah beralih menjadi Safawiyah. Dalam perjalanannya, tarekat ini perlahan-lahan mulai berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia atau Asia Kecil. Seiring perjalanannya, kerajaan Safawi mengalami kemajuan, di antaranya di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi dicapai terutama setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun dirubah menjadi Bandar Abbas. Nah, dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi, yang berjasa dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Din al-Sayrazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Sayrazi atau filosof, dan Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Damad, seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Nah, selain mengalami kemajuan, kerajaan Safawi juga mengalami kemunduran hingga mengalami kehancuran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya, 1. Adanya sistem pergantian syah yang tidak konsisten. Nah, sebagai sebuah dinasti, pergantian syah diturunkan kepada anak saudaranya. Namun berbeda dengan kerajaan Safawi. Realitasnya dalam sejarah Safawi hal tersebut tidaklah terjadi. Banyak sekali syah yang membinasakan
yang membinasakan keluarganya, termasuk anaknya sendiri. Karena mereka menganggap hal itu akan membahayakan kelestarian tahtanya. Yang kedua, petualangan para tokoh pemerintahan yang oportunis. Sebagai contohnya, pada pemerintahan Syah Hussein, para ulama Syiah yang memerintah banyak yang berlaku kejam, yang mengakibatkan bangkitnya golongan Sunni untuk menumbangkannya. Kemudian faktor intern yang menyebabkan kerajaan Safawi mengalami kehancuran adalah yang pertama, pada masa Safi Mirza dan Syekh Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah beberapa provinsi, kayak dibawahi oleh pemerintah pusat, diperintah langsung oleh Syah. Nah, kebijakan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahnya kelompokan Qizilbashi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Nah, dengan tidak segera ditangani, akhirnya kekuatan gulam atau budak-budak ini yang mereka tidak memiliki kekuatan tempur seperti kelompok Qizilbashi. Kemudian yang kedua, ada dekadensi moral para raja dengan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar kerajaan. Sulaiman, di samping pecandu berat narkotik, juga menyenangi kehidupan malam bersama dengan harem-haremnya selama 7 tahun sekalipun tanpa menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga dengan Sultan Hussein. Selanjutnya, faktor ekstern penyebab kehancuran kerajaan Safawi. Di antaranya 1. Konflik berkepanjangan antara Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti. Hal ini mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Nah, konflik antara kedua kerajaan tersebut berlangsung lama, meskipun pernah berhenti ketika tercapai perdamaian pada masa Syekh Abbas I. Namun tak lama kemudian Abbas meneruskan konflik tersebut. Akhirnya dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian di antara kedua kerajaan besar Islam itu. Kemudian yang kedua, kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah dengan banyaknya daerah-daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi yang melepaskan diri dan melakukan pemberontakan yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Nah, itulah penyebab kemunduran, bahkan kerajaan Safawi mengalami kehancuran. Kemudian yang kedua, kerajaan Mughal. Dengan berdirinya kerajaan Mughal, maka dinasti Delhi atau Imperium Turki telah berakhir. Namun, tidaklah berarti bahwa pemerintahan Babur sebagai raja pertama Mughal langsung eksis begitu saja. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Babur masih ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim yang tidak mengakui kepemerintahan Babur. Namun, ketika Akbar, cucu Babur, naik tahta menggantikan Hayanun pada waktu 1556, barulah kerajaan ini dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangannya. Kemajuan Mughal terlihat ketika Akbar, cucu Babur, naik tahta menggantikan
Hayyanun pada tahun 1556, di antaranya di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan Akbar, dia berhasil mencapai keemasan. Hal ini berkat politik yang diterapkannya, yaitu politik salahul atau toleransi universal, sehingga masa pemerintahannya cukup berhasil dan wilayah kekuasaannya pun semakin meluas. Dari masa panjang sekitar 3,5 abad Mughal berkuasa, tetapi masa perkembangan dan kejayaannya pun hanya dapat dipertahankan sekitar 1 abad, yaitu sampai dengan masa Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah masa Aurangzeb, Mughal mengalami kemunduran secara berangsur-angsur dalam waktu sekitar kurang lebih yaitu 2 abad. Pada masa Sultan Bahadur Shah, Mughal mengalami kejatuhan, yaitu ketika Sultan terakhir Bahadur yang diusir dari istananya. Hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Perebutan kekuasaan antara keluarga. Nah, hampir semua keturunan Babur umumnya memiliki watak yang keras dan juga ambisius. Yang kedua, pemberontakan oleh umat Hindu. Nah, umat Hindu yang mayoritas dan juga umat Islam yang minoritas, tetapi yang memegang otoritas kekuasaan itu adalah umat Islam. Nah, hal ini menimbulkan ketidaksenangan sebagian garis keras orang-orang Hindu kepada pemerintahan Islam. Yang ketiga, serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Nah, serangan pihak luar ini semula dilakukan oleh Raja Safawi di Persia, yang kemudian dari Afghanistan, pangkal perselisihan antara Mughal dan Safawi karena rebutan daerah Kandahar. Kemerosotan moral dan juga hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Nah, semua pewaris tahta kerajaan pada para terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Pendirinya adalah Utsman. Ia menyatakan dirinya sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman. Masa perkembangan dan ekspansi kontribusi Utsman pada tahun 1290 sampai 1326. Yang terpenting adalah mendirikan kerajaan dan memulai melakukan politik perluasan daerah, terutama melakukan ekspansi ke Bizantium tanpa memperdulikan konfliknya dengan kekuatan kerajaan bangsa Turki lainnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Turki Utsmani juga mengalami kemajuan yang sangat luas dan berlangsung dengan cepat. Kemajuan yang terpenting diantaranya adalah 1. Pada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada pemerintahan Orhan, organisasi militer mulai diperbarui. Tidak hanya dalam bentuk mutasi personel pemimpin, tetapi juga dalam keanggotaannya. Di antaranya, bangsa non-Turki dimasukkan ke dalamnya. Bahkan anak-anak Kristen juga diasramakan dan dididik menjadi prajurit. Nah, program ini melahirkan kelompok militer baru yang disebut Janissary atau Inhishariyah. Yang kedua, ada pada bidang ilmu pengetahuan dan seni kebudayaan. Pada bidang seni arsitektur tampak sangat diminati dan perkembangannya juga sangat signifikan. Hal ini terlihat pada bangunan-bangunan masjid yang sangat indah. Salah satu masjid yang terkenal keindahannya dan juga kaligrafinya adalah Masjid Hagia Sophia, yakni sebuah masjid yang awalnya adalah sebuah gereja. Kerajaan Utsmani setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat
masih tetap kuat, bahkan masih mampu melakukan ekspansi ke beberapa daerah di Eropa Timur. Berbeda dengan dua kerajaan lainnya, Kerajaan Utsmani adalah yang terbesar. Oleh karena itu, meskipun banyak mengalami kemunduran yang cukup drastis di akhir abad ke-17 dan abad ke-18, ia tetap dipandang sebagai sebuah kerajaan atau negara besar yang masih disegani oleh lawan. Nah, kerajaan ini baru berakhir pada abad ke-20 Masehi. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani ini mengalami kemunduran dan bahkan mengalami kehancuran. Di antaranya, 1. Wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, pemberontakan oleh tentara Janisari. Yang kelima, merosotnya ekonomi. Yang keenam, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Nah, oleh kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Turki Utsmani dalam menghadapi perang, di mana mereka tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai kekuatan yang harus ditakuti seperti sebelumnya. Dan bahkan pada tahun 1717 Masehi, mereka mengalami kekalahan kembali dengan Austria. Nah, sehingga pada tahun 1718 dibuatlah perjanjian di Passarowicz yang menyatakan bahwa seluruh Hungaria merdeka penuh. Nah, pada tahun 1787 Masehi kalah lagi dengan Rusia. Nah, sehingga teritorial yang merugikan Turki Utsmani. Nah, dari kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi Turki Utsmani, sehingga mereka berusaha mengadakan pembaruan. Mereka mengadakan pembaruan, mengevaluasi diri, di mana sih letak kelemahan mereka dan di mana sih letak keunggulan lawan yang dimulai oleh Sultan Ahmad III dan kemudian dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin Turki Utsmani berikutnya. Nah, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan seperti pada masa kerajaannya yang lalu. Itulah beberapa faktor penyebab kerajaan Utsmani mengalami kemunduran hingga mengalami kehancuran. Dari peristiwa yang dilalui tiga kerajaan besar Islam yang sampai mengalami kehancuran, salah satunya adalah hidup bermegah-megahan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat dalam Al-Quran, hidup bermegah-megahan. Dan setiap kali ada kata bermegah-megahan yang kemudian lupa kepada Allah, maka bersiap-siaplah. Itu tandanya, itu saatnya sebuah umat akan mengalami kehancuran. Nah, selain itu, menjadi pemimpin juga harus benar-benar amanah, tanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, dari cerita tadi, semoga memberi hikmah kepada. Nah, sebelum ditutup, saya punya pantun nih. Izin pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.